Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Ini adalah materi terakhir dari bab statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, kita akan belajar ini di pertemuan yang sekarang. Di dalam ukuran penyebaran data, ada jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, dan yang terakhir adalah simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Nah, ini pengertian dari jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih dari datum terbesar atau maksimum dengan datum terkecil. Datum itu adalah data ya, pada suatu data tunggal. Sedangkan untuk data dalam bentuk distribusi frekuensi, jangkauannya adalah selisih dari titik tengah kelas kelas terakhir dengan titik tengah kelas interval pertama. Rumusnya J sama dengan XN. XN itu data terakhir setelah diurutkan atau data terbesar dikurangi X1. X1 itu berarti data terkecil setelah diurutkan. Atau J bisa X max dikurangi X min, data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, selanjutnya adalah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Apa itu jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil itu adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atas itu Q3, kuartil bawah itu Q1. Maka sebelum mencari jangkauan, kita harus mencari dulu Q3 dan Q1-nya. Nah, sedangkan untuk simpangan kuartil itu adalah setengahnya dari jangkauan interkuartil. Berarti setengahnya dari H atau setengahnya dari Q3 dikurangi Q1. Nah, ini adalah contoh soal dari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Untuk pembahasannya akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, contoh soal yang pertama yaitu kita akan mencari jangkauan dari data 2, 5, 3, 8, 4, 6. Nah, sebelumnya ini sengaja hapus lagi biar memudahkan. Nah, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, ini datanya sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Rumus dari jangkauan itu adalah X max atau data terbesar dikurangi data terkecil. Dari data ini, data yang terbesar adalah 8. Data yang terkecilnya adalah 2. Maka 8 kurangi 2 adalah 6. Nah, seperti itu. Itu jangkauan. Nah, untuk nomor 2 yang ditanya adalah jangkauan interkuartil. Rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Maka kita harus mencari kuartil atas sama kuartil bawahnya dulu. Nah, ini datanya sudah berurut, jadi kita tinggal salin ulang aja. 7, 8. Nah, karena datanya sedikit, maka kita langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 datanya, berarti tengah-tengahnya adalah 5. Nah, ini adalah Q2-nya. Ini adalah Q1-nya. Kan dari sini ngitungnya 3, 1 berarti tengah-tengahnya 2. Ini 5, 8 berarti tengah-tengahnya adalah 7. Nah, maka jangkauan interkuartilnya adalah Q3 dikurangi Q1. Berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Ya. Nah, untuk nomor 3 itu simpangan kuartil dari data di bawah ini. Ini kan datanya ke bawah ya, turun. Maka supaya memudahkan dalam pengerjaan, kita karena ini datanya sudah terurut, maka kita tulis ulang aja sejajar seperti ini. Nah, tulis ulang. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 18. Maka seperti tadi kita harus mencari Q3 sama Q1-nya dulu. Karena rumus dari simpangan kuartil itu adalah setengahnya dari jangkauan. Berarti dari Q3 kurangi Q1. Berarti kita harus nyari dulu Q3 sama Q1-nya. Tengah-tengah dari data ini adalah, kalau 18 berarti 8 sama 8. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini hitung mundur juga. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti Q2-nya ini 39 ditambah 40 dibagi 2. 39,5. Tapi yang kita cari bukan Q2 tapi Q1. Jadi kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tengah-tengahnya adalah ya, ke sini 4, ke sini 4. Jadi tengah-tengahnya adalah 36. Nah, ini adalah Q1-nya. Udah dapet. Sekarang kita cari Q3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini Q3-nya adalah 44. Nah, berarti simpangan kuartilnya adalah setengah. 4 kurangi 36 sama dengan setengah. 44 kurangi 36, 8. Berarti setengah kali 8 adalah 4. Nah, selesai. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata data tunggal. Rumusnya atau simbol dari simpangan rata-rata itu adalah SR. Rumusnya adalah sigma dari XI dikurangi X bar dibagi N. Apa itu XI? XI itu adalah data I atau data ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dikurangi X bar. X bar itu adalah meannya dan N itu adalah banyak datanya. Nah, sekarang contoh simpangan rata-rata. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Ini adalah rumusnya. SR itu simpangan rata-rata. Sigma I sama dengan 1, berarti dari suku ke-1 sampai ke N. Ini tanda mutlak ya. XI kurangi X bar dibagi N. N itu banyaknya data. XI itu datanya. Ini tuh XI-nya ya. Ini XI dikurangi X bar. Berarti kita harus mencari X bar dulu sebelum mencari simpangan rata-ratanya. Rumus dari X bar itu kan tinggal ditambahin aja ya kalau data tunggal. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi N. N itu banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tinggal tambahkan aja semuanya. Berarti 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 adalah 30. Bagi 5 sama dengan 6. Nah, X barnya udah ketemu. Sekarang kita baru cari simpangan rata-ratanya. Caranya, ini kan mutlak ya. Rumusnya kan XI kurangi X bar. XI-nya ini nih. Atau ini sama aja. Berarti 2 dikurangi 6 ditambah 3 dikurangi 6 ditambah 6 kurangi 6 ditambah lagi 8 kurangi 6 ditambah lagi 11 kurangi 6. Nah, dibagi N. N itu ya banyaknya data ini ada 5. Nah, karena ini mutlak itu kalau negatif juga jadi positif. 2 dikurangi 6 berarti 4 ditambah 3 kurangi 6 3. 6 kurangi 6 0, 8 kurangi 6 2, 11 kurangi 6 5. Bagi 5. 4 tambah 3 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 5 14. Berarti 14 dibagi 5 sama dengan 10 bagi 5 2 40. Nah, jadi isinya 2,8. Itu adalah simpangan rata-rata data tunggal. Cukup singkat pengerjaannya. Nah, untuk simpangan rata-rata data kelompok ini ada penambahan rumus, yaitu ada F1-nya. Jadi si XI min X bar-nya itu dikali dengan frekuensinya dulu. Jadi rumus simpangan rata-ratanya adalah sigma dari FI dikali nilai mutlak XI min X bar dibagi sigma dari FI. Di mana FI itu adalah frekuensinya, XI itu adalah nilai tengah interval kelas ke I, dan X bar itu adalah meannya. Nah, untuk contoh soal yang ini akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, untuk contoh simpangan rata-rata data kelompok, ini pengerjaannya lumayan panjang. Dari soalnya itu hanya ada 2 kan tabelnya. Tabel kolomnya ada interval dan frekuensi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari simpangan rata-rata data kelompok
Kita hanya menambahkan atau mengalihkan saja dengan FI sebenarnya, dengan frekuensinya. Tapi sebelumnya kita juga harus mencari X barnya dulu. Maka kita membutuhkan tambahan kolom di sini. Ada XI, ada FI kali XI, ada XI kali X bar atau mean, dan ada FI kali mutlak dari XI min X bar. Maka langkah pertama kita cari XI nya dulu aja ya. XI itu adalah nilai tengah interval, berarti kita harus menambahkan ini dulu ya. 21 tambah 25 dibagi 2, 46 bagi 2 berarti 23. 26 tambah 30, 56 bagi 2 berarti 28, dan seterusnya ya, tinggal ditambahkan bagi 2. Ini 33, 38, 43, 48. Dah, XI nya udah ketemu. Sekarang kalikan FI dikali XI di kolom yang ini. 2 kali 2 3 4 6, 8 kali 2 8, 224, dan seterusnya. Ibu tulis langsung aja biar cepet. 129 96. Dah. Kita cari X bar nya dulu ya. Rumus dari X bar itu adalah sigma FI kali XI dibagi sigma dari FI. Nah, di sini udah tahu nih, frekuensinya udah ada, FI kali XI-nya juga udah ada. Nah, kita tinggal tambahkan aja. 2 tambah 8 10. 10 tambah 9 19, 19 tambah 6 25, 25 ditambah 5 30. Nah, sigmanya udah ada, sigma frekuensinya, jumlah frekuensinya. Terus yang ini tambahin dari atas ke bawah, jumlahnya adalah 1020. Nah, jadi tinggal dibagi aja ya, nyari X barnya 1020 dibagi 30 hasilnya 34. Jadi X barnya udah ketemu tuh 34. Sekarang kita isi kolom yang ini, XI min X bar. Fokusnya ke sini ya, ke kolom XI. Berarti 23 dikurangi 34. Lihat, ini adalah mutlak. Jadi kalaupun isinya negatif, tulisnya positif aja. 23 kurangi 34 11. 28 kurangi 34 6. Ini 1, ini 4. 43 kurangi 34 9, dan yang terakhir adalah 14. Dah, ini udah keisi, berarti kita tinggal mencari kolom yang terakhir, yaitu FI kali nilai mutlak dari XI min X bar. Berarti kolom yang ini dikali dengan ini, 2 kali 11 22, 8 kali 6 48, 9 kali 1 9, 6 kali 4 24, 3 kali 9 27, 2 dikali 14, yang terakhir 28. Nah, rumus dari simpangan rata-rata itu adalah sigma dari ini, dari kolom ini. Berarti kita harus menjumlahkan dari atas sampai ke bawah kolom yang terakhir ini. Dari 22 dijumlahkan sampai ke 28, hasilnya adalah 158. Maka simpangan rata-ratanya adalah 158 dibagi sigma dari frekuensi. Berarti ini kan 30, berarti 158 dibagi 30, hasilnya adalah 5,26666. Kalau di kalkulator kita bulatkan aja jadi 5,27. Selesai. Adalah varians atau ragam dan simpangan baku. Kita akan menyelesaikan contoh soal ini bersama-sama, dalam artian dalam satu data kita akan mencari ragam dan simpangan bakunya karena ini berhubungan. Nah, ini adalah rumus simpangan baku atau nama lainnya adalah standar deviasi. Untuk data tunggal ini rumusnya S sama dengan akar dari sigma dari XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Nah, ini yang di dalam kurung ini adalah ragamnya. Yang dalam akar ini adalah ragam atau variansnya. Jadi simpangan baku itu sebenarnya adalah akar dari ragam. Nah, sedangkan untuk data kelompoknya adalah S sama dengan sigma dari frekuensi ke I atau FI dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi sigma dari sigma frekuensi. Nah, ini juga sama. Ini juga di dalam akar ini adalah rumus dari data kelompok ragam. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Nah, ini untuk varians data tunggal atau ragam data tunggal. Kalau tadi kan simpangan baku simbolnya itu adalah S.
Kalau ragam itu simbolnya S kuadrat ya, harus bisa membedakan rumusnya. Kalau tadi simpangan baku itu ada akarnya, kalau varians atau ragam itu tidak ada akarnya, langsung aja, berarti sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n. Nah, untuk contoh soal ini akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh dari varians atau ragam dan dengan simpangan baku. Bedanya kalau varians itu adalah S pangkat 2, ini rumusnya. Berarti untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari varians. Gampang. Jadi kita harus mencari ragamnya dulu, baru untuk mencari simpangan baku tinggal diakarkan saja. Oke, kita mulai. Nah, sama seperti tadi simpangan rata-rata, kita harus mencari X barnya dulu. Berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 dibagi n. N itu banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, bedanya dengan simpangan rata-rata, itu tadi tidak pakai kuadrat ininya. Kalau ragam ini pakai kuadrat. Nah, untuk pengerjaannya sama aja. XI kan ini XI-nya itu adalah yang ini. Berarti 4 dikurangi X bar. Kita giniin aja. Kuadrat ditambah 5 kurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat ditambah 7 kurangi 6 kuadrat ditambah 8 kurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat. Dah dibagi banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4 dikurangi 6 di situ, 4 dikurangi 6 adalah min 2. Berarti min 2 dikali min 2, atau Ibu tulis aja dulu ya. Min 1, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat. Nah, min 2 kali min 2 berarti 4 tambah min 1 kali min 1, 1, 0, 1, 2 kali 2, 4, 0 bagi 6. 4 tambah 1, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 4, 10. Berarti 10 dibagi 6 sama dengan 1,67. Nah, ini adalah ragamnya. Ragam atau varians. Sedangkan untuk mencari simpangan bakunya adalah rumusnya S sama dengan ini. Nah, akar dari ragam. Ragamnya kan udah ketemu. Berarti untuk mencari simpangan baku ini tinggal diakarkan saja. Akar dari 1,67 itu adalah 1,29. Udah. Nah, terus selanjutnya adalah ragam atau varians data kelompok. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma dari frekuensi dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi sigma dari frekuensi atau FI. Nah, ini adalah contoh soalnya, sama seperti yang tadi akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ragam dari data kelompok. Nah, seperti halnya tadi simpangan rata-rata, yang diketahui itu hanya 2 kolom, yaitu kolom interval sama kolom frekuensi. Maka, karena rumus dari ragam itu adalah ada FI-nya, ada XI-nya, ada X bar-nya, ada sigma dari ini, maka kita harus menambahkan beberapa kolom. Sama seperti halnya tadi, kita harus mencari XI-nya dulu. Ini datanya sama kayak simpangan rata-rata tadi ya. Berarti XI-nya adalah 21 tambah 25, 23, 26 tambah 30, 56 berarti 28. Ini 33, 38, 43, 48. Ini juga sama kayak tadi, 30 tinggal dijumlahkan dari atas ke bawah. Terus FI dikali XI, 2 kali 2, 3, 4, 6, 8 kali 2, 8, 2, 2, 4, 9 kali 3, 3, 2, 9, 7, dan seterusnya. Tinggal dikalikan aja. Ini jumlahnya 1020, maka X barnya adalah jumlah dari FI kali XI dibagi jumlah dari frekuensi.
34 udah ketemu. Lalu ini dikurangi sama XI. 23 kurangi 34, karena ini tidak ada mutlaknya, maka kita 23 kurangi 34 pasti hasilnya min 11, yang ini min 6. 33 kurangi 34 min 1. 38 kurangi 34 4. 43 kurangi 34 9. Dan yang terakhir adalah 14. Nah, terus kolom selanjutnya ini ada kuadrat, berarti tinggal dikuadratkan aja. Min 11 kali min 11 121. Min 6 kali min 6 36. Min 1 kali min 1 1. 4 dikali 4 16. 9 kali 9 81. 14 dikali 14 196. Nah, kolom yang terakhir. Nah, kolom yang terakhir itu adalah berarti frekuensi dikali dengan XI min X barnya. Nah, ini adalah kolom frekuensinya. Berarti 2 dikali 121 adalah 242. 8 dikali 36 288. 9 dikali 1 9. 6 dikali 16 96. 3 dikali 8 1 243. Yang terakhir 2 kali 196 adalah 392. Ingat rumusnya tadi, sigma dari ini FI kali X I min X bar dikuadratkan. Berarti kita harus menjumlahkan kolom terakhir. Dari atas ke bawah dijumlahkan, hasilnya 1270. Nah, berarti S kuadrat sama dengan 1270 dibagi sigma dari FI. Ini ya. 30. 127 bagi 3 berarti. Hasilnya 42,33. Nah, ini adalah varians atau ragam. Berarti untuk mencari simpangan bakunya, tadi rumusnya sama seperti tanda tunggal, simpangan baku itu akar dari ragam, berarti akar dari 42,33. Hasilnya 6,51. Nah, seperti itu. Alhamdulillah selesai.